Tes, apakah suara saya kedengeran? Nggih Bapak kedengeran. Nggih, Pak, nggih. Enggak, Pak. Oke, langsung dimulai aja. Sebelum saya ngantuk ya, dengerin rapat malah ngantuk gitu. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester 4 ya. Mestinya ini berarti mahasiswa angkatan 2019 ya. Seperti itu. Kalaupun ada yang bukan 2019 tidak apa-apa. Berarti teman-teman itu sedang memperdalam ya. Memperdalam mata kuliah di semester bawah. Anggaplah seperti itu. Yang pertama terkait dengan mata kuliah keamanan informasi, idealnya sih ini nanti tidak hanya diselenggarakan secara daring ya. Cuma nanti mungkin karena per kelasnya ini cukup banyak, 40 ya, full ya. Nah nanti mungkin untuk luring mungkin bisa disiasati terkait dengan praktek. Nanti bisa saya upayakan menggunakan compiler online ya. Jadi ketika nanti sudah masuk ke ranah teknis, karena tidak memungkinkan menggunakan lab, nanti bisa saya siasati seperti itu. Atau bisa juga menggunakan PC yang ada di gedung C ya. Di gedung C itu kan PC-nya lumayan banyak, ada 40 ya. Dan itu saya kira bisa menampung seluruh teman-teman di sini. Seperti itu. Nah, sebelum ke materi pertama, sebenarnya apa materinya ya? Ini sih bukan dasar-dasar ya, perkenalan sebenarnya, perkenalan terkait dengan keamanan informasi seperti apa. Nah, mungkin saya sharekan dulu terkait dengan RPS ya. RPS dari mata kuliah keamanan informasi, di mana mata kuliah keamanan informasi ini nanti terkait dengan capaian. Capaian maksudnya capaian itu apa? Ketika teman-teman di sini sudah menempuh mata kuliah keamanan informasi itu nanti ke depannya atau harapannya itu bisa ngapain sih sebenarnya? Harapannya yaitu bisa atau mampu merencanakan strategi perlindungan melalui pengelolaan kebijakan, regulasi, dan prosedur keamanan informasi dengan menerapkan prinsip keamanan informasi. Seperti itu. Kalau saya petakan analisis pembelajarannya atau output dari setiap materi kurang lebih seperti ini ya. Jadi sub CPMK 1 berarti nanti di topik materi pertama, bukan minggu pertama ya, materi pertama itu bisa lebih dari satu kali pertemuan, harapannya bisa seperti ini. Kemudian materi kedua sampai dengan keenam harapannya bisa seperti itu. Nah, karena di materi setelah UTS ini mungkin ya, di materi keempat ya, dengan di 3, 4, 5 ini kan lebih ke teknis ya. Jadi ini yang saya maksud tadi butuh lab ya, butuh lab untuk praktek ya. Nah, nanti bisa menyusul lah informasinya seperti itu. Nah, ini untuk output atau tujuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah keamanan informasi. Kemudian untuk materinya apa, Pak? Materinya mulai dari semester awal, bukan semester minggu pertama, sorry, bukan semester awal ya. Minggu pertama sampai dengan akhir kurang lebih seperti ini, ya. Yang dibebankan ke mata kuliah ada macam-macam ya, IAS, Information Assurance ya, Security dan seterusnya, Foundational Concept in Security, Principle of Security, Secure Design, Defensive Programming, Threat and Attack, Cryptography, dan seterusnya.
Kemudian di sini ada bahasa Inggris juga. Berarti di slide itu juga sebenarnya dituntut untuk membuat konten yang berbahasa Inggris dari situ ya. Kemudian keterampilan abad 21 ini yaitu keterampilan yang berhubungan dengan keamanan informasi tetapi yang sedang ngetren pada saat sekarang ini. Banyak lah ya kalau faktor keamanan itu yang sedang ngetren. Konsep dasar keamanan informasi hari ini ya, ini saya jelaskan. Kemudian teknologinya apa, nanti ini di minggu-minggu berikutnya. Seperti itu dan seterusnya. Itu sih materinya. Kelihatannya cukup banyak ya. Ada 17 materi atau 17 pokok bahasan. Ya, saya harap ini nanti bisa disampaikan mulai dari pertemuan awal sampai dengan selesai. Seperti itu. Nah, bagaimana terkait kontrak penilaiannya, Pak? Penilaiannya biasanya sih saya ini tugas itu komponen yang paling besar biasanya ya, gitu. Tugas itu biasanya 40%, UTS UAS itu biasanya 50%, sisanya 10% itu untuk kehadiran dan keaktifan. Biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran dalam satu semester ini untuk mata kuliah keamanan informasi. Itu sih. Ada yang ditanyakan mungkin atau sudah cukup? Assalamualaikum Bapak, saya mau tanya. Ya, Itu mengenai apa namanya persensi gitu, per persen itu gimana aja Pak? persensi itu maksudnya kehadiran, ya. Maksudnya Ya, kehadiran ini tetap saya hitung sebagai persentase nilai ya. Maksudnya ya tinggal hadir tok itu ada nilainya gitu loh. Ada nilainya. Misalkan dari total 16 pertemuan, 14 pertemuan itu untuk materi, kemudian 2 pertemuan itu UTS dan UAS. Nah, hadir berapa kali kira-kira? Nah, itu nanti ada persentasenya. Gitu. Entah 10%, entah 5%, kemudian keaktifan juga 5%. Nah, itu ada nilainya nanti. Seperti itu. Gitu sih. Nilainya berapanya? Ya maksimal 10% dari total 100%. Biasanya sih kalau saya menilai ini tuh 40. Ini 40 ya. Kemudian ini itu 25. 25, 25. Gitu. Biasanya kehadiran dan keaktifan itu jadi 10%. Gitu. Nah, ini ya, kehadiran dan keaktifan. Gitu sih. Plus keaktifan. Mungkin ada lagi? Apa sudah jelas Mbak Feby tadi ya? Nggih Pak. Jadi apa itu bisa dirubah Pak? Bisa, bisa. Kan ini harus sepakat. Oh nggih. Gimana? Ada masukan? Kalau boleh sih Pak kehadirannya 20% gitu. 20% boleh. 20%. Berarti Itu tugasnya yang dikurangi. UTS-nya lah, mau tugas serek. Ya opo. Pak. Oke. Tugas itu harus ada, soalnya menyangkut dengan kompetensi gitu. Jadi memang persentasenya itu besar tugas. Setiap minggu soalnya ya. Oh iya Bapak. Oke, yang lain? Selain ini apa mungkin? Jadi ini angkatan berapa? Tidak ada? Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Kalau untuk yang di luar kota tidak bisa mengikuti kuliah offline, gimana Pak? Nanti kan sebelum Sebelum kuliah offline itu saya kasih info dulu biar siap-siap. Kalau di luar kota terus kan piye yo? Kan
memungkinkan kayaknya. Maksudnya di mata kuliah yang praktikum itu kan sudah offline ya, mulai zaman awal-awal pandemi pun itu tetap saya buka. Mestinya bisa lah gitu. Sehari gitu kan ndak harus misalkan yang saat ini ndak ngekos ya, kan cuman sehari berangkat, sorenya pulang. Itu kan ndak jadi masalah saya kira. Rumahnya di mana? Atau kerja atau gimana? Saya di Lamongan, tapi ya masih bisa sih Pak, nggak apa-apa sih. Oh, gitu. Ya, pokok masih lama kok untuk pertemuan yang luring itu. Mungkin setelah UTS, Mas. Jadi bukan minggu depan atau minggu depannya lagi, bukan. Masih lama kok. Siap siap Pak. Oke. Jadi saya ndak ngasih info dadak kalau untuk yang luring. Saya paham sih, soalnya teman-teman banyak yang ndak ngekos selama pandemi ini, ndak ngekos. Ya, ndak masalah. Gitu. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Oke. Kalau cukup saya lanjut ke materi. Langsung ke materi. Oke, di materi yang pertama tadi ya terkait dengan konsep dasar dari keamanan informasi. Sudah sepakat ya antar dosen pengampu. Untuk kelas ini mungkin diampu saya, ada kelas lain juga yang diampu oleh Bu Yeni. Terkait dengan RPS-nya itu juga kita sudah sepakat konten yang diajarkan seperti ini. Ya sudah, akhirnya saya buat. Oke, apa saja sih sebenarnya dasar-dasar keamanan informasi? Sebelum tahu keamanan informasi itu mungkin harus tahu dulu definisi dari informasi. Apa informasi, Rek? Kira-kira ada yang belum tahu informasi? Beda enggak informasi dengan data? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kalau setahu saya data itu belum diolah. Ayo. Setahuku Apa? sih. Setauku data belum diolah. Data itu sudah diolah, tapi kalau yang informasi itu belum diolah. Belum diolah. Oke, Iya. ada lagi mungkin? Apa kira-kira? Definisi dari informasi. Apa itu ya informasi ya? Nah, kira-kira apa ya data itu? Kalau informasi itu masih abu-abu, Pak. Tapi kalau data itu sudah pasti. Oke, informasi itu masih abu-abu. Kalau data itu sudah pasti. Oke, ada lagi mungkin? Apa kira-kira informasi? Oke, informasi itu adalah apa ya? Oke, informasi itu adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang disampaikan baik melalui media cetak, baik melalui media daring, baik melalui sosial media yang mencakup beberapa unsur tertentu seperti itu. Unsur tertentu itu bisa jadi memiliki unsur yang memiliki manfaat. Bisa jadi memenuhi unsur yang kurang bermanfaat. Apakah informasi itu bermanfaat ataupun tidak bermanfaat itu tergantung dari value dari informasi itu.
Maksudnya value itu apa, Pak? Value itu adalah nilai ya. Nah, katakanlah kalau teman-teman di sini hampir semuanya itu menggunakan sosmed. Nah, secara tidak sadar itu seluruh mahasiswa di sini itu adalah membagi informasi kepada publik ya. Sosmed itu kan dapat diakses publik. Walaupun mungkin katakanlah pakai IG-nya di private, ketika ada yang diperbolehkan mengikuti, otomatis dia informasi menjadi publik. Seperti itu. Nah, dari informasi itu, kadang kan ada yang secara tidak sadar nih, misalkan ada mahasiswa yang nge-share nama-nama dosen misalkan, di situ ada Triawan misalkan. Bagi orang lain kan tidak bermanfaat. Misalkan saya yang memfollow IG-nya, kemudian ada yang nge-share, oh aku di-share ternyata di-share-nya karena kuliah telatan Pak Tri dan seterusnya. Nah, informasi itu kan bermanfaat untuk saya. Bermanfaatnya untuk memperbaiki supaya kuliahnya tidak terlambat lagi. Nah, mungkin bagi orang lain tidak bermanfaat karena tidak butuh gitu loh. Gitu. Atau informasi yang lain, misalkan di sini ada yang berprofesi sebagai programmer misalkan. Nah, profesi programmer karena mungkin terlalu susah ngodingnya, sudah bikin kemudian banyak errornya, tidak tahu cara penyelesaiannya dan seterusnya, akhirnya nge-share lah di sosmed. Dari situ juga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat ataupun tidak. Mungkin bagi teman-temannya yang di luar prodi TI kan tidak bermanfaat ya, karena yang di-share mungkin hanya sepotong kode program, hanya informasi terkait dengan IT. Nah, mungkin bagi temannya yang sama-sama programmer, informasi itu bisa memiliki nilai atau manfaat gitu. Misalkan jadi tahu ya, oh si Febri ya, si Mbak Febri tadi nge-share error di browser. Ternyata di browser ada tulisannya HTTP 404. Bawahnya ada tulisannya Apache dan seterusnya. Nah, dari situ jadi tahu ini temennya yang programmer tadi, oh ternyata web server yang dipakai itu Apache dan seterusnya. Oh ternyata versi PHP-nya versi 5, belum versi 7 dan seterusnya. Nah, informasi itu bermanfaat bagi programmer, misalkan untuk mencari kelemahan dari program yang sedang dibuat. Oh ternyata errornya seperti ini. Karena di situ sudah ada notif errornya di metode tertentu misalkan. Nah, itu informasi. Nah, kira-kira apa tadi perbedaan informasi dan data? Sudah betul sih ya yang disampaikan Mbak Febri tadi, bahwa kalau informasi itu bisa jadi informasi yang sudah dalam bentuk redaksi. Dalam bentuk redaksi itu berarti sudah terproses ya. Tuh, loh, kok mati rek? Oh, sik. Kok mati ya? Share screen. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi tadi sudah sampai dengan informasi terkait dengan apa namanya, informasi yang membedakan antara data dan informasi itu apa. Salah satunya yang informasi itu yaitu terkait dengan sesuatu yang dibagikan oleh seseorang atau siapapun itu ya, baik melalui sosial media ataupun melalui media apapun, biasanya itu berupa informasi. Namun
yang membedakan antara informasi dengan data itu biasanya kalau informasi itu masih mentah ya. Jadi masih belum ada redaksinya, belum ada terkait dengan pembenaran bahwa informasi yang diterima itu sudah valid atau informasi itu masih sekedar asumsi atau yang lainnya. Nah, itu biasanya yang membedakan bahwa itu berita yang atau itu informasi yang sifatnya hoax atau valid. Nah, kalau data itu sudah ada prosesnya, proses redaksi ya. Biasanya kalau media-media tertentu yang mempunyai reputasi, katakanlah media cetak itu seperti Kompas atau di situs daring itu ada Detik.com atau situs yang lain. Nah, biasanya itu sudah melalui redaksi tertentu. Jadi ada seseorang yang memang ditugaskan untuk memvalidasi apakah informasi itu benar atau tidak. Seperti itu. Nah, kategori apa Pak yang misalkan informasi itu masih belum valid kebenarannya misalkan. Nah, itu biasanya kayak yang sekarang ini ngetren itu YouTubers ya. Jadi YouTubers katakanlah kalau kita mundur ke belakang itu pernah ada kasus itu Anji ya. Jadi Anji itu mewawancarai seseorang dokter itu yang bisa mengobati COVID-19 tanpa harus melalui mekanisme medis ya. Jadi dia punya semacam ramuan di mana ramuan itu bisa mengobati COVID-19. Sempat jadi viral ya, karena ternyata dokter itu dalam tanda petik itu palsu kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah dengar, tidak salah menilai. Dan ternyata beneran, setelah ditelusuri dan seterusnya, itu memang tidak valid ya informasi yang disampaikan oleh narasumbernya Anji waktu itu. Karena tidak valid, maka banyak orang yang merespon supaya tidak menjadi salah kaprah dan seterusnya. Terlepas dari kontroversi COVID-19 dan seterusnya ya, kontroversi vaksin dan seterusnya, itu di luar kemampuan saya. Tetapi sebenarnya kalau sudah membuat seperti itu, mestinya kita harus bisa memvalidasi. Apalagi yang bisa mengakses itu publik ya. Itu sangat krusial ya. Karena ketika kita salah sedikit saja, siap-siap dibully netizen ya. Kalau katakanlah kalau di dunia game Mobile Legends, ketika pemain Mobile Legends-nya bermainnya jelek, siap-siap saja IG-nya dibully. Ya memang seperti itu resikonya. Nah, seperti itu. Begitu juga terhadap informasi. Jadi apa yang ada di media digital, baik itu sosmednya teman-teman di sini, apakah teman-teman di sini mungkin kalau cowok itu mungkin cowok itu keren, ganteng dan seterusnya, itu kan pasti banyak followersnya. Kalau cewek itu mungkin pinter, cantik, itu pasti banyak followersnya. Nah, itu yang perlu dihati-hati. Karena salah sedikit saja bisa jadi itu akan menjadi bumerang ya. Nah, itu yang perlu dikoreksi. Nah, jadi itu ya tadi ya, apa itu informasi, segala sesuatu yang diberikan, baik itu menggunakan media sosial ataupun media tertentu, namun belum ada validatornya atau belum ada yang memvalidasi kebenaran dari sesuatu yang disampaikan itu atau sesuatu yang dipublikasikan. Sedangkan data itu adalah sesuatu yang dibagikan atau ditulis atau dipublikasi, namun sudah ada responden yang memvalidasi kebenaran dari sesuatu itu. Jadi kalau informasi masih bersifat mentah, kalau data umumnya sudah berupa informasi yang terproses. Kurang lebih begitu. Nah, next, apa sih pentingnya dari informasi? Kira-kira kenapa kalau enggak
kita ndak usah dengar informasi itu kenapa gitu. Ada yang tahu? Informasi penting apa enggak? Jangan-jangan informasi ndak penting. Gitu. Apa pentingnya, Rek? Gitu. Oke, idealnya begitulah kurang lebih. Cuman kalau informasi ini hampir semua aspek, hampir semua kehidupan itu pasti butuh ya. Katakanlah kita harus bisa mengaitkan terhadap salah satu hal. Contohnya saja yang paling mudah. Informasi terkait prodi TI, kapan harus KRS, kapan harus mendaftar KKN, kapan harus mengikuti PKL. Kalau ndak tahu informasi, ketinggalan pasti wis. Gitu. Hakikatnya seperti itu. Cuman kalau informasi yang dimaksud di bidang keamanan informasi mungkin itu terkait dengan aset ya. Gitu. Misalkan saya butuh informasi kalau katakanlah terkait sistem perangkat lunak. Nah, kalau sistem perangkat lunak kan kita harus tahu spesifikasinya apa. Bahasa pemrogramannya apa yang dipakai, perangkat lunak yang menyediakan layanan itu spesifikasinya apa, kemudian dokumentasi dari proses pembentukan perangkat lunak seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak tahu, maka kita seperti membangun sesuatu itu dari awal lagi. Gitu, dari awal lagi karena tidak ada dokumentasinya. Informasi dokumentasi itu kan penting. Katakanlah informasi dokumentasi itu misalkan sudah berbentuk formal ya, seperti SOP atau apalagi pedoman atau panduan. Nah, itu penting. Sehingga teman-teman atau siapapun ketika kepingin atau melaksanakan sesuatu itu sudah jelas pedomannya ada, panduannya ada, SOP-nya ada, dan seterusnya. Nah, di dalam pedoman, panduan, SOP atau yang lainnya itu pasti di dalamnya ada informasi yang penting. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Katakanlah kalau yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak, developer yang saat ini mungkin sudah selesai membuat sistem, ketika dia sudah selesai tidak ada hubungannya lagi dengan sistem itu, maka kan harus ada yang bertugas melakukan maintenance dari perangkat lunak itu. Nah, seyogyanya kan paling tidak ada ini ya, dokumentasi terkait dengan sistem perangkat lunaknya. Kalau ada itu kan generasi penerusnya juga mudah ya mempelajari dari informasi terkait perangkat lunak itu. Dan seterusnya. Intinya informasi penting lah. Hampir semua aspek itu pasti butuh informasi. Hanya saja mungkin kalau di Unmuh Jember ini masih beberapa prodi saya lihat masih belum ini ya, mementingkan informasi, khususnya di prodi TI ya. Kan masih kurang up to date. Up to date-nya malah di IG kalau prodi. Soalnya IG itu mudah pengelolaannya. Tinggal bikin flyer, post gitu ya. Di webnya malah justru kita masih belum up to date ya, gitu di websitenya. Kalah dengan sosmed soalnya. Traffic sosmed prodi TI itu lumayan tinggi tuh. Kalau saya cek dibanding prodi lain itu prodi TI itu yang paling banyak followersnya itu. Kita ndak pakai ini loh, ndak pakai robot pengikut followers atau apa, ndak. Natural itu. Oke, itu ya. Informasi itu penting sehingga kita bisa melihat proses bisnis yang sedang berjalan atau ada sesuatu yang mungkin nanti dikerjakan berdasarkan informasi itu. Oke. Nah, informasi itu bisa dianggap penting atau mungkin bisa bernilai ketika semakin tinggi tingkat urgensinya. Katakanlah teman-teman kalau sekarang misalkan di Unmuh Jember ya, apakah ada informasi yang bersifat atau bernilai dalam tanda petik kira-kira?
Kalau ada apa kira-kira? Misalkan informasi itu dalam tanda petik memiliki nilai. Itu apa? Informasi yang seperti apa kira-kira kalau di Unmu? Ada yang tahu? Oke, yang pertama KRS, bisa lah. Selain itu apa? Informasi yang dalam tanda petik bernilai. Yang bernilai apa? Ya nilai, Rek. Bagaimana ketika di Unmuh, katakanlah setiap akhir semester itu kan nilai itu baru diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ya. Bagaimana ketika mahasiswa tidak pernah kuliah, tidak pernah bayar, tetapi bisa KRS-an, nilai setiap akhir semester bisa keluar, dan seterusnya. Itu ada yang dirugikan enggak kira-kira? Ada ya, kampus yang rugi kalau seperti itu. Jadi kenapa mungkin ada informasi yang bernilai? Kalau sudah tahu informasi itu yang bernilai, maka otomatis kita harus memiliki mekanisme apa? Mekanisme pengamanan ya, atau kita harus memprioritaskan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan kerugian baik di pihak mahasiswa atau pihak instansi, katakanlah mungkin enaknya pihak ini ya, organisasi gitu ya. Nah, itu pasti perlu diamankan. Hal tersebut itu berbeda-beda ya. Katakanlah di Unmuh itu ketika KRS, katakanlah ada 3 kelas, kalau misalkan terlambat KRS bisa kena denda misalkan. Nah, itu yang dirugikan mahasiswa. Atau bisa juga proses pendaftaran KKN. Ketika KKN terlambat, tidak bisa KKN, akhirnya tidak bisa lulus dengan tepat waktu, 8 semester misalkan. Mahasiswa lagi yang dirugikan. Atau misalkan ada seseorang yang bisa melakukan modifikasi khusus terhadap sistem atau fitur di SIA, sehingga dia bisa memasukkan nilai secara otomatis tanpa otoritas pihak kampus misalkan. Atau bisa juga dia bisa melakukan KRS tanpa harus membayar, mendadak di sistem itu sudah aktif. Nah, itu yang dirugikan lembaganya. Itu masih di dunia kampus, contohnya di Unmu. Beda lagi misalkan di bank, Mas. Nah, informasi apa yang bernilai kira-kira di bank? Atau enggak usah di bank wes, yang berhubungan dengan bank misalkan. Informasi apa misalkan? Pasti di sini hampir semua punya ATM ya. Hampir semua punya ATM. Nah, kalau dari ATM saja sudah. Kalau ada informasi yang bernilai itu informasi apa contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Informasi saldo penting, tapi ada yang lebih penting. Apa? Nomor PIN, benar. Bayangkan misalkan ada seseorang ya, seseorang yang bisa mengakses database sebuah bank misalkan. Ternyata di database-nya ada list nomor rekening dan PIN ATM dari nasabah misalkan. Nah, bayangkan misalkan seperti itu, yang dirugikan siapa? Kira-kira siapa yang dirugikan? Nasabah dan banknya. Benar itu, gitu. Makanya kenapa hampir dari seluruh sektor, baik sektor industri ya ataupun swasta, yang paling banyak dari sisi infrastruktur maupun sistem informasi ya, yang paling banyak ditarget oleh seseorang, entah itu cracker, entah itu hacker, entah itu apa sembarang, itu pasti di bank. Gitu. Karena di bank itu memang sentral dari finansial ya, sehingga
selain mungkin ya nanti si penyerang ketika berhasil itu pasti dia dapat income, entah dari program tertentu, book bounty misalkan, atau program yang lainnya, atau mungkin hanya iseng-iseng kemudian bisa mengubah tampilan, itu biasanya langsung jadi artis ya. Itu paling tinggi itu dari bank, selain dari pemerintahan. Kalau pemerintahan itu biasanya dari seperti apa, kementerian atau situs presiden yang dulu itu ya pernah diserang dari hackernya Jember katanya. Nah, itu langsung terkenal, memang seperti itu. Nah, benefitnya apa? Karena informasi itu bernilai dan bisa menyebabkan apa? Kerugian baik untuk konsumen ataupun lembaga itu, maka pasti akan ada requirement ya, atau akan ada biaya tertentu. Jadi kita harus membuat semacam mekanisme pengamanan supaya itu tidak terjadi gitu. Karena mekanismenya pengamanan otomatis akan ada cost ya gitu. Tetapi sebenarnya cost itu bisa berbanding sih, berbanding lurus dengan manfaatnya. Cuman dari segi kenyamanan memang tidak nyaman ya. Katakanlah teman-teman ini nanti ada yang jadi presiden. Kalau kemana-mana pasti ada pas pampres ya. Kan nggak nyaman ya. Mungkin kita harapannya dekat dengan rakyat. Tapi sidik-sidik apa? Ono pas pampres dan seterusnya kan nggak nyaman. Kemudian juga kalau mau ambil uang di ATM juga nggak nyaman karena masih harus memasukkan PIN ya. Begitu juga dengan internet banking dan seterusnya kan nggak nyaman, nggak praktis gitu ya. Ya memang begitu relasinya antara kenyamanan dan keamanan. Memang berbanding terbalik gitu. Tapi biasanya aset-aset itu pasti butuh biaya ya. Katakanlah di infrastruktur bank itu kan karena nasabahnya banyak, hampir semua bank otomatis tidak mungkin lah server di bank itu sama dengan server di Unmu. Pasti beda gitu. Tidak mungkin lah server mungkin katakanlah kementerian dengan server di Unmu itu sama, pasti beda. Ya karena itu tadi gitu. Alasannya karena informasinya itu memiliki value tertentu. Gitu, next. Ada juga nilai informasi yang berdasarkan dari karakteristiknya. Karakteristik informasi itu maksudnya misalkan bisa diperoleh dengan mudah. Contohnya misalkan informasi terkait dengan Unmu itu kan valid ya. Validnya bisa dilihat dari situsnya Unmu Jember misalkan. unmujember.ac.id itu pasti valid seperti itu. Kemudian kalau misalkan berupa informasi yang ilmiah mungkin bisa diakses melalui jurnal atau paper atau seminar dan lain-lain, itu juga sudah valid. Karena itu karakteristiknya sudah valid, biasanya dia tidak memiliki mekanisme khusus ya. Kayak Unmu Jember ya wis valid ya wis. Kayaknya jarang lah gitu ya yang iseng-iseng misalkan kepengen ngotak-ngatik websitenya Unmu, kayaknya jarang. Oh nggak ada gunanya mas. Paling yang ada ya paling di SIA itu paling gitu ya. Sisanya itu sih karakteristik informasi. Kemudian informasi juga harus terukur. Informasi juga tidak boleh ambigu. Karakteristik informasi ya. Informasi juga harus tepat waktu. Nah ini mungkin juga kasusnya di Unmu lagi. Nah biasanya kalau KRS kemarin ya idealnya kan dimulai tanggal berapa? 1 Maret ya. Nah, di Prodi TI saya umumkan bahwa perkuliahan itu dimulainya 8 Maret. Kan mundur 1 minggu akhirnya. Gitu. Nah, itu tidak valid sebenarnya ya. Gitu. Tidak tepat waktu. Tapi pada akhirnya juga dari pihak universitas itu diundur ya. Seharusnya KRSN itu selesainya hari Senin, tanggal 1 diundur lagi sampai dengan hari Rabu, tanggal 3. Nah, mestinya itu idealnya ketika KRS selesai baru teman-teman itu bisa kuliah gitu. Makanya saya ya tidak begitu salah ya menerapkan perkuliahan diundur 1 minggu ke depan. Nah, itu tidak salah juga sih. Wong dari universitas begitu ya. Gitu. Nah, seperti itu nilai informasi juga kalau berdasarkan karakteristik juga bisa terukur ya.
Terukur itu maksudnya misalkan apa ya? Misalkan masalah opo yang kemarin ya. Masalah sing viral iku rek aku lali sing Mbak Yu iku apa sing Sriwijaya itu. Sriwijaya apa? Lali aku. Pesawat lah itu ya. Ya, pesawat itu karena apa masalah klinik dan seterusnya. Nah, idealnya sih sesuatu itu bisa terukur ya. Misalkan kalau memang itu faktor di luar logika gitu, di luar rasionalnya manusia, itu kan berarti sesuatu yang tidak terukur. Nah, idealnya informasi itu yang terukur. Terukurnya itu maksudnya seperti apa, Pak? Terukurnya misalkan katakanlah kalau teman-teman mengerjakan skripsi, proses pengerjaannya itu metodologinya seperti ini. Misalkan jaringan ini dianggap optimal secara quality of service-nya ketika nilai dari QoS-nya terukur, misalkan nilai delay-nya sekian, paket loss-nya sekian, kemudian jitter-nya sekian. Nah, itu terukur. Nah, kalau misalkan orang berasumsi seperti tadi Mbak Yu, wah itu sudah saya prediksi itu. Karena memang bulannya pas bulan Bangau misalkan. Nah, itu kan ya tidak terukur. Kalau kita secara akademisi sih mestinya ketika ada informasi itu bisa terukur ya, Rek. Ya, itulah yang membedakan ya. Jadi kalau kita hanya berasumsi itu diupayakan asumsinya itu yang terukur. Kalau tidak terukur ya wis ngono akhirnya ya. Oke, fasilitas ini maksudnya adalah terkait dengan pemrosesan informasi. Biasanya informasi itu terproses bisa berbentuk dokumen ya. Jadi informasi yang berbentuk dokumen itu seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan. Ada berbentuk pedoman, ada berbentuk panduan, SOP, dan lain-lain. Bisa berbentuk dokumen. Bisa berbentuk sistem perangkat lunak. Informasi seperti cara bikin softwarenya, kemudian cara melakukan maintenance-nya, dan lain sebagainya. Bisa juga berbentuk perangkat keras, mungkin proses konfigurasi perangkat kerasnya, misalkan server ya, atau Cisco router seperti apa, atau topologi dari jaringannya yang dipakai di instansi itu seperti apa. Nah, itu mestinya idealnya itu ada semua seperti itu. Kemudian tes kedengeran? Kedengeran ya? Oke. Next, bisa juga dari sisi infrastruktur tadi, infrastruktur dan bangunan, maksudnya lokasi denah gedungnya seperti apa, misalkan di kampus ada gedung A, ada gedung B, ada gedung C, dan seterusnya. Nah, itu bisa diinformasikan, mestinya sih seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi informasi itu bentuknya banyak. Kalau menyangkut dengan keamanan informasi, khususnya di bidang IT ya kurang lebih sih 4 ini ya yang mungkin ada ya di dalam informasi. Kemudian apa sih keamanan informasi definisinya? Kalau dari informasi sendiri definisinya adalah aset yang bernilai yang seharusnya dilindungi agar aman, gitu ya. Aset yang bernilai itu tadi ya, misalkan di Unmo berarti SIA itu berarti aset yang bernilai. Mestinya SIA itu harus dilindungi. Kalau di bank, mestinya sistem keamanan di ATM itu harus dilindungi karena bernilai, isinya duit, gitu, dan lain-lain. Kemudian apa definisi dari keamanan? Keamanan secara umum itu diartikan sebagai kondisi yang terbebas dari ancaman. Iya ya, intinya terbebas dari ancaman, terbebas dari bahaya. Ancaman atau bahaya ini bisa jadi dua ya. Bisa dari sisi manusia, bisa dari sisi alam ya. Katakanlah secara logika ini ancamannya bebas dari maling, bebas dari hackers. Tapi ternyata lokasinya di bawah gunung berapi misalkan. Di bawah gunung Semeru, server saya. Ketika server Semerunya jeblok berarti langsung
habis sudah. Nah, itu ya tidak aman, berarti sama saja tidak aman. Gitu. Kalau definisi lengkapnya menurut ISO 27001 tahun 2005, keamanan informasi merupakan penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan atau menjamin kelangsungan bisnis, meminimalisir risiko bisnis, dan mempercepat pengembalian investasi dan peluang bisnis. Gitu ya. Jadi informasi bisnis itu bukan berarti kalau image kita bisnis itu kan ya apa? Unit usaha dan seterusnya. Bukan dari situnya, tetapi proses bisnis yang dimaksud adalah proses yang terjadi di lembaga atau instansi itu. Seperti kita ketika awal semester ada KRS-an, berarti proses KRS-an itu yang dimaksud dengan proses bisnis. Proses bisnis tapi di Unmuh Jember. Gitu. Bukan bisnis untuk apa? Terkait dengan ini ya, yang lainnya ya gitu ya. Bukan di situ yang dimaksud. Bukan proses bisnis yang langsung dinilai dari sisi finansial itu bukan. Tapi proses yang berjalan di instansi itu. Gitu. Kemudian ada beberapa aspek atau contoh dari penerapan keamanan informasi. Kalau di sini menurut ISO itu ada 5 ya. Physical security, personal security, operation security, communication security, dan network. Gitu. Kalau physical security ini apa? Ada yang pernah tahu? Fokusnya di mana kalau physical security? Wah, iki turu kabeh ta. Terlalu merdu yo. Jadi kalau physical security keamanan informasi yang fokus loh. Ayo. Ayo lali nggak di mute yo. Physical security yang berhubungan dengan strategi dalam mengamankan individu atau organisasi. Contohnya misalkan dari tempat kerja, misalkan katakanlah idealnya kalau menurut K3 itu apa kepanjangannya ya? Keamanan, kesehatan, dan keselamatan atau apa ya? Saya lupa. Idealnya di lab itu pasti ada apanya? Yang buat nyemprot itu apa rek? Lali aku jenenge. Ada di lab komputer itu ada. Jadi itu idealnya ada itu. Jadi untuk memastikan ketika labnya, tapi bukan mendoakan ya, mungkin pas ada konslet, kemudian kebakaran, nah itu bisa dipakai untuk mendinginkan, memadamkan api. Nah itu ada sendiri, jenengnya aku lali. Physical security. Kemudian bisa juga mekanisme pengamanan, katakanlah di lab. Di lab itu ada namanya CCTV untuk memastikan bahwa periperal yang ada di lab itu aman ya. Soalnya kadang ada yang iseng, mouse-nya dibawa pulang, keyboard-nya dibawa pulang, sekali 2 kali gitu ya. Jadinya kita butuh seperti itu. Itu salah satu mekanisme pengamanan. Next, kemudian personal security. Kira-kira berhubungan dengan apa ini? Keamanan informasi yang berhubungan dengan apa? Personal. Mungkin personal itu maksudnya adalah personil ya. Atau anggota, atau pegawai, atau staff. Nah, itu biasanya kenapa di setiap lembaga itu pasti ada pengklasifikasian ya, Rek. Katakanlah kalau di ranah dosen atau ranah pimpinan itu ada dekan, ada rektor, ada wakil rektor, ada siapa lagi? Dosen, dan seterusnya. Mungkin kalau di UPT ada kepala UPT, ada support staffnya, ada laborannya, dan lain-lain. Nah itu kan pasti berbeda. Gitu. Kalau by system biasanya perbedaannya adalah di kontrol aksesnya. Saya tidak bisa mengakses kontrol akses yang dimiliki oleh WR1 misalkan.
Kemudian laboran juga tidak bisa mengakses kontrol akses yang dimiliki oleh dosen ataupun kaprodi misalkan. Begitu juga saya tidak bisa melakukan verifikasi tertentu terhadap hak aksesnya dekan. Nah, di situ dibatasi gitu. Cuman kalau personil ini idealnya biasanya kalau di kampus sebelah ya, kalau di kampus sebelah itu dia punya ID card ya. Kalau di sini kan mungkin belum ya. Jadi ketika mengajar itu setiap kali mengajar ruangannya harus di-scan dulu ID card-nya biar bisa masuk. Jadi orang lain yang mungkin kepengin memakai ruangan atau kepengin masuk ke ruang dosen katakanlah, itu tidak bisa masuk karena tidak di-scan pakai ID card tadi. Kalau di kampus sebelah pernah ada seperti itu. Soalnya saya pernah kepengin masuk ke ruang dosen tapi tidak bisa. Gara-gara tidak punya ID card. Gitu. Kalau di umum mungkin masih belum ini ya, tingkat kepedulian atau awareness-nya itu masih belum tinggi ya, jadi belum diterapkan seperti itu. Kalau bisa diterapkan ya bagus sih. Gitu. Next, masuk ke operation security. Operation security ini apa? Oh sebentar, komat. Oke, mohon izin ya, wayai sholat tapi tetap dilanjut. Operation security membahas strategi bagaimana mengamankan sebuah layanan di lembaga atau organisasi itu untuk beroperasi tanpa gangguan sama sekali. Operasi berarti untuk memastikan bahwa sistem-sistem tersebut berfungsi seperti pada umumnya misalkan. Untuk memastikan misalkan ketika KRS SIA-nya itu bisa diakses dengan baik misalkan. Dan seterusnya. Next, masalah communication security juga hampir sama ya dengan operation. Cuman komunikasi itu mungkin faktor komunikasi atau kayak katakanlah seperti barusan ya. Ketika sedang saya sampaikan materi, tiba-tiba internetnya mati ya, das gitu ya. Maka ya tidak bisa dikatakan aman seperti itu. Nah, idealnya sih memang ada backup-nya mungkin ya. Karena mungkin di ISP di Jember masih terbatas, hanya 1, 2, 3 mungkin ya. Jadinya ketika ketiganya loss atau disconnect atau ada trouble, maka mestinya mati semua sudah aktivitasnya gitu. Tapi enggak iya, saya pakai IndiHome di rumah masih lancar ya. Gitu. Nah, itu communication ya, berhubungan dengan media atau teknologi yang digunakan di instansi atau organisasi atau lembaga. Kemudian network security yang berhubungan dengan jaringan atau infrastruktur ya. Nah, atau alat-alatnya. Nah, itu juga perlu dicermati juga dalam hal keamanan. Seperti itu. Oke. Keamanannya informasi itu penting. Bisa jadi penting ya ketika memang memiliki nilai ya gitu. Mungkin kalau di Unmuh itu mungkin masih banyak ya sesuatu yang dalam tanda petik tidak begitu penting ya, dalam tanda petik belum bernilai, bukan tidak bernilai ya, tapi belum bernilai. Nah, ketika itu tidak bernilai, tidak penting, tidak disertai tugas itu tidak disertai dengan reward sama punishment, nah, atau hadiah atau reward atau sanksi. Nah, itu mungkin tidak diperhatikan ya, khususnya juga ke mahasiswa. Buat apa saya ngerjakan tugasnya Pak Tri ketika saya tidak punya reward
setelah selesai mengerjakan tugas. Percuma saja nilai saya tinggi misalkan, ketika tidak bisa memperoleh ilmu yang baik. Gitu. Percuma saya yang ikut kuliah juga, KKN teori, KKN ini misalkan. Nah itu juga harus diperhatikan ya seperti itu. Nah, siapa saja yang harus memperhatikan ya personil yang ada di lembaga itu ya. Karena kalau mungkin di SIA faktor sistem informasi akademik ya yang harus diperhatikan dari UPT-nya. UPT PDI harus memperhatikan secara rutin ya, setiap saat bahkan ya. Ketika sistem itu mungkin down, mungkin tidak bisa diakses oleh orang seperti itu. Kalau di levelnya prodi ya kaprodinya yang harus diperhatikan. Lab-nya seperti apa, kemudian proses akademiknya seperti apa, dan seterusnya. Kalau level-level unit itu beda-beda kalau di Unmuh ya. Kalau di fakultas ada dekan, kalau di universitas ada rektor dan wakil rektor. Nah, orang-orang itu yang mestinya memperhatikan gitu. Kapan harus mulai disosialisasikan dalam organisasi? Ketika urgent ya. Jadi ketika urgent itu maksudnya mendesak. Ketika katakanlah di gedung A, kalau teman-teman pernah mampir ya, gedung A lantai 2, karena sekarang masa pandemi, maka dibutuhkanlah alat khusus ya. Di gedung A itu ada monitor sebanyak 4 ya. Monitor sebanyak 4 untuk melakukan rapat. Karena rapat-rapat daring kan otomatis kita harus memanfaatkan monitor yang besar ya. Karena monitor satu walaupun 50 inch itu kalau ditonton rame-rame ya enggak kelihatan gitu ya. Akhirnya diputuskan itu. Nah, idealnya bagaimana proses dari problem keamanan yang mungkin muncul di organisasi itu harus segera disampaikan. Ke siapa? Idealnya ya hanya ke pimpinannya saja. Di tingkat fakultas di dekan, di tingkat prodi, kaprodi, di tingkat lab ya kalab. Nah, dari pimpinan tadi tinggal diamanahkan saja kepada staf atau pegawai yang berada di bawah unit itu tadi. Itu contohnya kalau di Unmuh ya. Itu. Di mana saja aspek keamanan informasi ini harus diterapkan di seluruh aspek ya. Khususnya yang urgent tadi. Katakanlah value-nya itu di SIA ya berarti hanya di SIA saja. Selain SIA enggak usah gitu. Bagaimana cara menerapkan keamanan informasi yang baik? Nah, bagaimana kira-kira? Dengan konsep ini ya, dengan konsep selalu mengamati, selalu memperbaiki, kemudian selalu meningkatkan dari yang sudah ada. Itu sih mungkin. Jadi selalu mengamati atau memonitor kondisi yang sudah ada. Nah, seperti apa sih kinerjanya? Kinerja sistem informasi akademik, apakah yang mengakses banyak, apakah seluruh fitur sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah seluruh fitur dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, atau seperti apa. Nah, itu semuanya harus dimonitor ya. Nah, dikelola dengan baik. Kemudian setelah itu juga harus dirawat ya. Kemudian ditingkatkan. Gitu. Ditingkatkan itu maksudnya dari sisi performa. Gitu. Sehingga bisa lebih baik lagi. Iki semangat rek. Jangan-jangan ngilang kabeh. Oke. Saya kira ngilang kabeh, kok menang kabeh. Oke, next. Nah ini ada model serangan, hanya saya tampilkan saja, bisa dibaca sendiri ya. Scanning, sniffing, exploit, spoofing, DOS, malicious code, dan seterusnya. Ini model-model serangannya. Ini sudah masuk teknis ya, nanti ada pertemuannya sendiri. Seperti itu. Next, kemudian aspek keamanan informasi ada 2. Menurut Whitman and Mattort tahun 2019 ada 5 item di situ, menurut ISO ada 3. Tapi pada intinya di aspek keamanan informasi itu bisa menjawab ya
sesuatu dikatakan aman sebenarnya ya ketika hampir ke 8 aspek ini terpenuhi. Mungkin yang paling mudah ya 3 ini saja nih, Rek. Dikatakan aman ketika proses kerahasiaan itu terjaga. Itu yang pertama. Ketika rahasia Anda punya rahasia, kemudian rahasia Anda itu terbongkar orang lain, berarti tidak aman. Ada yang bocorkan. Itu intinya. Kemudian integrity. Integrity itu keaslian. Ketika data yang Anda kirim asli, buktinya asli dari mana? Mungkin dari nilai hash-nya ya. Atau mungkin dari size-nya. Atau mungkin ada tanda tangan khusus. Asli. Nah, ketika data yang asli itu dikirim ke penerima, ternyata yang diterima tidak seperti yang Anda kirim. Misalkan tanda tangannya betul, tanda tangan Anda. Tetapi ketika file itu dicek nilai hash-nya beda, berarti itu sudah dimodifikasi. Berarti tidak bisa dikatakan aman. Ketika integritinya itu sudah terbongkar ya, atau keasliannya sudah berbeda gitu. Data yang dikirim dengan data yang diterima berbeda, tidak asli, maka itu tidak bisa dikatakan aman. Seperti itu. Yang ketiga, availability, yaitu ketersediaan. Percuma misalkan KRS, misalkan di server Unmu Jember sudah menggunakan server yang 1 miliar ya. Tapi mau KRS-an nggak bisa diakses situsnya. Berarti tidak aman ya gitu. Berarti perlu ditingkatkan lagi tingkat keamanannya. Jadi intinya dikatakan aman ketika informasi yang bersifat rahasia berhasil terjaga, informasi yang asli berhasil diterima tanpa ada modifikasi sama sekali, kemudian sumber atau resource ketika diakses itu tersedia dan bisa diakses. Aman wis. Gitu. Apapun informasinya ketika 3 aspek itu terpenuhi ya aman, saya jamin ya. Gitu. Bukan saya sih yang menjamin ISO. Tapi memang nyatanya begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Nah, kan, yang terakhir yaitu terkait dengan metode di keamanan informasi. Ada banyak ya, ada password, ada kriptografi, ada steganografi, ada digital signature, ada blockchain, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang asing dari kelima istilah ini, silahkan. Blockchain, apa itu blockchain ya? Ada yang pernah dengar? Blockchain itu kalau saya sebut berat apa ya? Seperti sama ya sebenarnya dengan kriptografi, cuman dia perannya itu ada di mata uang digital ya. Jadi kalau teman-teman menulis kata kunci blockchain di Google itu kan banyak nanti. Ada banyak sistem ya. Kalau blockchain itu sebenarnya sistemnya ya. Kalau produk dari blockchain itu terkait dengan mata uang digital itu banyak ya. Yang terkenal itu ada Bitcoin ya. Kalau teman-teman bisa browsing itu ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum, terus apa lagi? Banyak lah pokoknya. Yang terkenal 2 itu mungkin ya, setahu saya. Yang lainnya banyak. Tapi nominalnya tidak semahal yang Bitcoin sama Ethereum, seperti itu. Nah itu intinya proses hashing terhadap mata uang digital, di mana nanti dari proses hashing itu bisa diperjualbelikan. Sistemnya dengan sistem blockchain, gitu. Jadi kalau sistem kayak sekarang ini mata uang yang konvensional itu kan harus ada pihak ketiga ya. Nah kalau ini independen, kita tidak diawasi oleh sistem bank, kita tidak diawasi oleh sistem pihak ketiga dan lain-lain, kita hanya trust-nya ya antar pembeli dan penjual. Sistem pihak ketiganya itu yang namanya blockchain. Gitu. Jadi tidak ada bank ya. Jadi ketika Anda kepengen korupsi,
hasil korupsinya dibelikan mata uang digital, dalam tanda petik untuk apa? Untuk ini ya, cuci uang ya, apa jenenge rek? Kok cuci uang sih? Ya semacam itu ya, itu ndak bakal konangan kalau di blockchain. Kalau Anda korupsi kemudian uangnya disimpan di bank Senturi, di bank apa, bangkrut, bank lain-lain, itu konangan. Soalnya ada pihak ketiga yang dari bank. Seperti itu. Itu blockchain ya. Nah, saran saya sih kalau untuk sekarang ini bisa ini sih, mendalami blockchain ya. Karena sedang populer, saya kira ini bisa jadi penghasilan tambahan, Rek. Gitu. Bisa lah di apa namanya? Diperdalam lah, khususnya di metode dalam keamanan informasi. Password, kriptografi, steganografi, digital signature, dan blockchain. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di pengantar apa namanya? Dasar-dasar dari keamanan informasi. Kemudian mungkin ada yang tanya, silakan. Terkait dengan study ya, sebentar. Study. Oke, saya share lagi. Nah, ini ya, study URL bisa diakses. Jangan lupa yang belum enroll silakan di-enroll. Nah, nanti setiap pertemuan akan ada tugas. Ini kebetulan tugasnya belum saya post ya. Kalau bukan hari ini, besok nanti akan saya post tugasnya. Nah, kalau untuk post test ini soal pilihan ganda untuk evaluasi saja dari definisi yang atau dari materi yang sudah saya sampaikan. Itu apa saja, itu nanti saya buat pertanyaan di mana sebelum menjawab tugas ini nanti post testnya harus memenuhi grade-nya dulu. Grade-nya kalau tidak 60% ya 80% ya. Katakanlah kalau 5 soal harus 4 soal betul syaratnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tugas, nah ini mungkin perlu saya terangkan dulu, nanti juga saya tulis. Tugasnya setiap mahasiswa silahkan nanti membuat kebijakan atau policy ya. Policy terkait dengan aset tertentu yang ada di instansi atau lembaga atau organisasi. Ini saya jelaskan lisan, tetapi nanti saya tulis. Di sini saya tuliskan. Jadi bentuknya apa? Misalkan ini saya berikan contoh dokumen tata kelola ya, kebijakan keamanan informasi. Ini miliknya Telkom ya. Gitu. Nah, di sini kan banyak ini asetnya yang mau diamankan ya. Misalkan dari sisi organisasi, misalkan dari sisi sumber daya manusia atau SDM, misalkan dari sisi pengelolaan aset dan seterusnya. Nah, di situ tolong dituliskan tujuan dari pengamanan aset itu untuk apa, gitu. Kalau tujuannya jelas, misalkan pengamanan terhadap sistem informasi akademik, tujuannya apa? Untuk menghindari kecurangan mahasiswa yang belum membayar angsuran, tetapi sudah bisa KRS-an dan seterusnya. Untuk menghindari dosen ketika sudah memfinalisasi nilai, tetapi nilai itu ternyata masih bisa dirubah oleh pihak lain. Nah, itu seperti itu. Tujuannya seperti itu. Kemudian penerapannya untuk apa? Ya untuk sistem SIA itu tadi. Penjelasannya ada sih, banyak. Saya ini bisa ya. Ini untuk sampel aja. Saya posting di di Zoom chat ya. Ini tugasnya individu ya. Dan ini isai gitu. Jadi misalkan tadi seperti SIA itu ya, tujuannya misalkan untuk menghindarkan seseorang yang belum membayar angsuran, tetapi dia sudah bisa melakukan KRS-an. Nah, mungkin seperti itu. Yang dicegah itu apa gitu intinya. Karena yang dimaksud ini aset yang bernilai, jadi yang tidak bernilai tolong jangan dikerjakan gitu. Yang tidak bernilai contohnya misalkan apa? Proses tertentu misalkan apa?
mungkin penggunaan toilet dan lain-lain, nah itu nggak usah ya. Yang agak nyambung aja dengan keamanan informasi, yang nyambung dengan IT ya. Gitu. Penerapannya di mana? Misalkan di UPT PDI dan seterusnya. Kemudian tahapannya misalkan untuk SIA ini harus ada jadwal maintenance-nya, misalkan setiap 1 bulan sekali atau seperti apa. Nah, itu cara menerapkannya seperti itu. Gitu. Jadi yang harus dikerjakan cuman seperti ini ya. Aset atau informasi yang bernilai itu apa? Kemudian tujuannya sih lebih ke tujuan kenapa aset itu ingin diamankan. Nah, tujuannya untuk apa? Terus caranya piye gitu loh. Jadi cara mengamankan aset, tahapannya seperti apa, ya itu ditulis. Gitu. Itu yang tugasnya. Satu saja. Jadi setiap mahasiswa silakan cari ide aset yang bernilai itu apa, kemudian tujuan dari pengamanan aset itu seperti apa, kemudian cara pengamanannya seperti apa. Gitu. Contohnya seperti ini. Dokumen tata kelola. Oke, ini rancangan dokumennya untuk lembaga, instansi atau apa dibebaskan ya. Jadi tidak harus mengacu ke Umuh Jember. Umuh Jember itu hanya sampel saya saja tadi. Seperti itu. Tugasnya nanti saya posting juga di sini gitu. Insya Allah besok sih sudah ready semua lengkap ya. Karena siang ini kayaknya saya masih ada janjian ini saya. Jadi belum bisa ngisi ya. Gitu. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanya juga lewat ini tanya jawab pertemuan. 1 nanti saya baca juga. Untuk post testnya nanti pilihan ganda. Belum tahu soalnya berapa, mungkin 5, mungkin 10 ya. Untuk tugasnya, tugas isai ya, bikin dokumen, diunggah, waktunya 1 minggu. Atau bukan 1 minggu, sorry. H-1 sebelum perkuliahan. Ini ya, 1 hari sebelum perkuliahan jam 23.59. Berarti hari Rabu terakhir pengumpulan tugas. Gitu. Kalau post testnya kurang dari grade, maka ini masih disable ya. Gitu, masih disable, belum bisa terbuka. Harus bisa memenuhi grade. Grade-nya nanti mungkin 60% ya. Misalkan soal totalnya 5, yang betul minimal harus 3. Minimal yang betul. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah saya record ya, nanti teman-teman bisa melihat replaynya dari tayangan ini. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Absen Pak, oh iya absen Rek. Lupa, belum absen. Sebentar ya, saya absen dulu. Penting ini kehadiran ini berapa tadi? 20% ya? 10 ya? Oh, di komplain mau iku 10. Waduh. 20 loh arek-arek iki. 50. Oke, kok tumben iki. Saya bukan robotnya muter-muter. Ini SIA sudah hidup, berarti sudah hidup paling ya servernya ya. Koneksi kampus sudah hidup. Ada yang posisi di kampus? Tidak ada ya. Oke. Just. Oke. Tanggal piro saiki? 18 Maret. Konsep dasar keamanan informasi. Oke. Oke, sebentar. Kok ono webinar cyber security rek sapa iku? Oke, saya panggil tolong dijawab. Kalau enggak dijawab berarti tidak memperhatikan. Nur Muhammad Rahmat Fitri. Oke, terus Febi Aulia.
Alif, Ar-Rahim, Iskandar Rashid. Oke. Wina Ayunda, Hadian Rizky Firmansyah, Muhammad Adif, terus Yoga Wahyu, Muhammad Faza, Zelda Ababil, Muhammad Fahmi Firmansyah, Ivan Faris, LD Bima Dewantara, Rega Sukmawati, Zulkifli, Muhammad Wildan Firdaus, Muhammad Iqbal Rafian, Ahmad Yusril, Singgih Galih, Saktia Rengga ini hadir. Hernawan Agung, Varian, Muhammad Asril, opo rek. Oke. Asril ndak ada ya. Jessica, Gatot Susanto. Ya berarti ndak memperhatikan tadi. Maksudnya ditinggal ngono lho rek. Gatot. Oke, Ginda, Ahadini, Tarisa, terus apa nih? Fadil, Nurul Azizah, Wanda, Muhammad Nur Cahyo, Elvira, Moh Iqbal. Oke. Agung Maulana, Ratna Sintia, Alfian Ananta, Nur Eko Budi. Kok dangdutan rek. Dwi Ari Aprianto, kosong. Oke. Walaupun tadi mungkin hadir ketika dipanggil ndak respon, berarti saya anggap tidak hadir ya. Gitu. Enggak apa-apa. 20% kan sedikit lah saya kira. Yes. Yes, siap. Ya, kenapa Mas Singgih? Singgih ya? Kedengeran. Sudah absen belum? Se. Siapa Mas Singgih ya? Oke, ini ya, tak centang hadir ya. Gitu. Ada lagi yang hadir tapi belum terabsen? Oke. Kecuali yang hadir tapi menghilang itu enggak apa-apa, enggak diabsen. Gitu. Oke, begitu mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum saya tutup. Cukup, Rek. Yuk, monggo Mas Faza. Ada offline. Nah, tapi itu tadi masih simpang siur ya terkait dengan jumlah mahasiswanya banyak.
Offline pun nanti kemungkinan di gedung C ya, yang PC-nya banyak itu. Jadi saya upayakan nanti untuk yang masalah teknis itu kan simulasi ini saja sih nih. Simulasi serangan, simulasi cara mengatasi serangan, ya gitu saja sih. Itu nanti insya Allah saya upayakan untuk offline di gedung C. Ya tetap 40 mahasiswa langsung itu ya enggak apa-apa. Gitu ya. Nanti di pertemuan khusus nanti akan saya infokan di grup. Seperti itu, Rek. Monggo, apalagi yang mau ditanyakan? Oke, ini ada yang komen ya di grup ya. Feby tidak bisa masuk Zoom. Oh, apa itu? Oke. Oke lah Feby ya. Oke, tadi masuk ya Feby ya. Oke wis. Terus Cahyo itu yang mana ini Cahyo? Muhammad Nur Cahyo mungkin ya. Oke. Oke. Iqbal Lubis. Iqbal Lubis itu ndi Rek? Ada tak? Oh ada ini mungkin Iqbal Rafian Lubis ya. Iqbal Rafian Lubis kayaknya. Oke, mungkin ada lagi, silakan. Yang mau di sopo iku? Murah-murah. Cahyo, oke sudah tadi sudah saya rekap, Mas. Oke. Iqbal Lubis bisa join? Enggak ya tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa untuk post test besok dikerjakan ya. Bisa dikerjakan mulai hari Jumat. Tapi kalau sudah tersedia nanti malam juga boleh dikerjakan. Intinya kalau sudah bisa diakses, silakan dikerjakan. Soal pilihan ganda. Untuk soal yang isai, yang diunggah di form upload, tadi ya, nanti saya tuliskan ulang. Instruksinya pokok cari aset ya, manajemen atau policy terkait dengan aset di suatu lembaga atau institusi, silakan dibahas tujuan dari pengamanannya apa, kemudian penerapan atau cara pengamanannya seperti apa, itu nanti saya tuliskan juga di study. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan karena sudah tidak ada pertanyaan. Untuk pertemuan pertama saya akhiri, terima kasih banyak atas kehadiran seluruh teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh. Boleh keluar. Iki durung tak enrek, tak saya N ya. Sudah Lun, selesai Lun.